Kembali lagi dengan saya Maulida Salsabila Lubis. Di video kali ini saya akan membahas tentang biografi singkat pahlawan wanita bangsa Indonesia yakni Raden Ajeng Kartini. Yuk mari kita simak bersama, cekidot. Menurut kalian, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar tanggal 21 April? Tentu saja, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Siapa juga sih yang tidak mengenal sosok Ibu Raden Ajeng Kartini? Tentu kalian sudah pasti tahu bahwa Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok pejuang emansipasi wanita. Perjuangan Raden Ajeng Kartini didasarkan oleh keberadaan wanita yang sering tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan anak, tanpa diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Akan tetapi, Raden Ajeng Kartini dengan segenap hatinya berjuang supaya wanita Indonesia yang merasa tertindas dapat sederajat dengan pria. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hari kelahiran R.A. Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. R.A. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah dari R.A. Kartini merupakan putra Pangeran Aryo Jodronegoro IV. Ibu dari R.A. Kartini bernama M. Angasirah. Beliau adalah seorang kiai di Teluk Awur, Surabaya. M. Angasirah sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan. Padahal, di masa kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Itulah penyebab ayah R.A. Kartini menikahi Raden Ajeng Worjani yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah R.A. Kartini kemudian diangkat menjadi bupati Jepara tepat setelah R.A. Kartini dilahirkan. R.A. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara baik kandung maupun tiri. R.A. Kartini sendiri merupakan putri tertua di antara saudara sekandungnya. Kemudian, R.A. Kartini bersekolah di ALS Europees Leger School hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun, R.A. Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipinggit. R.A. Kartini sangat pandai bahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-teman dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang sangat mendukung R.A. Kartini. Dimulai belajar surat menyurat inilah R.A. Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Lalu, beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah kala itu. R.A. Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan para wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Baginya, seorang wanita harus mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Pada tanggal 12 November tahun 1903, tepatnya ketika R.A. Kartini berusia 24 tahun, beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu yaitu K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Suami R.A. Kartini tersebut telah memiliki 3 orang istri. Suami dari R.A. Kartini sangat memberi pengertian tentang keinginan R.A. Kartini. Bahkan, beliau membebaskan dan mendukung R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang, yang saat ini telah menjadi gedung pramuka. Dari pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, R.A. Kartini dikaruniai seorang putra bernama R.M. Sosalit Jojo Adiningrat, yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Sangat disayangkan, 4 hari setelah R.A. Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, R.A. Kartini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di desa Bulu, Rembang. Setelah wafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Dorjestrenes Toit Lichts dan kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak 5 kali dan khusus pada cetakan
tertuang oleh R.A. Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama untuk kaum Belanda. Sebab orang yang menulis surat-surat ke Eropa tersebut merupakan wanita pribumi. Pemikiran R.A. Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Tulisan R.A. Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Kemudian berkat jasa-jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir R.A. Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini. Nah, itu tadi merupakan perjalanan hidup seorang R.A. Kartini. Dan kita wajib sebagai generasi muda wajib meneruskan perjuangan beliau. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan informasi. Mohon dimaafkan. Dan jangan lupa